Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana pada pertemuan kita pada hari ini judul video kita adalah dua kategori P1 aman ya, sukses dapat penempatan. Setelah itu ada 4 tahapan NIP P3K di tangan. Tentunya judul yang kami tampilkan di sini ada dasarnya, tentunya valid ya untuk Bapak Ibu jadikan sebagai referensi ke depannya untuk seleksi P3K Guru. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini judul kita adalah yes, dua kategori P1 aman mendapatkan penempatan, kemudian 4 tahapan NIP P3K di tangan. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu perhatikan dulu ya, ada 2 gambar yang kami sudah tampilkan di sini. Di sini kita sudah bisa langsung menjawab bahwa salah satu kategori P1 setelah login di SSCSN yang dipastikan aman dan sukses mendapatkan penempatan itu adalah kategori dengan jumlah 127.186. Nah, jadi guru lulus PG yang masuk kategori pertama itu berjumlah 127.186 itu dipastikan aman Bapak Ibu ya, sukses untuk mendapatkan penempatan. Kemudian 127.186 ini akan melalui 4 tahapan sebelum NIP P3K di tangan. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Oke. Setelah itu Bapak Ibu akan melaksanakan yang namanya akan menunggu pengumuman hasil seleksi. Ini juga untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu akan melakukan proses pengisian DRH pada tanggal 22 Februari sampai tanggal 13 Maret 2023. Kemudian tahapan yang keempat sebelum SK di tangan yaitu adalah akan ada usul penetapan NIP P3K. Ini akan dilalui oleh 127.186 yang 100% sudah lolos menjadi ASN dan sukses mendapatkan notifikasi penempatan di portal sscisnbkn.co.id. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan informasi yang sangat valid Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal itu, Bapak Ibu bisa melihat ini baru satu kategori kita bahas ya, padahal admin di sini tulis 2 kategori ya. Pada yang admin sudah bahas pertama adalah kategori yang pertama. Yang admin baru bahas itu yang pertama tadi adalah satu kategori ya, yaitu 127.186. Nah, di sini kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Untuk kategori pertama yang paling aman itu adalah yang 127.000 ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Kita bahas pelan-pelan saja ini ya, 127.186 ini sudah aman. Masuk kategori pertama yang paling aman ya. Kemudian kategori yang kedua ini yang 11.000 ya. Ini yang 11.349. Ini juga masuk kategori aman apabila Bapak Ibu yang mendapatkan status turun prioritas dan mengikuti seleksi observasi, tetapi Bapak Ibu harus lolos dulu seleksi observasi baru dikatakan aman. Nah, jadi yang paling aman itu ini yang 127.000, disusul ini yang 11.349. Ini masih punya potensi untuk diangkat menjadi ASN P3K dengan turun status. Sedangkan ini yang 41.000 dengan 13.000, 41.000 ini
harus mendapatkan koordinasi dulu oleh Pemda untuk diusulkan kembali formasinya. Karena sebenarnya ini ada kebutuhan tetapi tidak bisa diangkat tahun ini karena memang tidak tersedia formasi oleh Pemda. Sedangkan yang 13.527 ini yang oversupply Bapak Ibu ya. Ini yang oversupply. Sebenarnya yang 11.000 juga ini oversupply tetapi masih memungkinkan untuk diisi oleh guru lulus PG yang ingin turun prioritas. Tetapi turun prioritasnya itu kan ada dua. Ada yang turun prioritas tetapi tetap tidak mendapatkan penempatan. Tetapi ada yang turun prioritas bisa lanjut resum Bapak Ibu ya. Nah, itu yang aman. Mudah-mudahan bisa mengisi 11.349 ya untuk masuk di dua kategori paling aman untuk mendapatkan NIP P3K guru di tahun 2022. Itu yang Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, di sini dikatakan untuk P1 yang turun prioritas, itu nilai P1 Bapak Ibu itu tetap tersimpan di database pusat dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K di tahun selanjutnya. Nah, jadi misalkan ya Bapak Ibu login ya, kemarin login, kemudian Bapak Ibu sukses turun prioritas, ternyata bisa lanjut ya resum karena ada formasi P2. Nantinya Bapak Ibu itu akan ikut seleksi observasi. Nah, anggaplah seperti ini ya. Anggaplah Bapak Ibu tidak lulus observasi. Nah, bagaimana status P1 Bapak Ibu? Status P1 Bapak Ibu itu akan tetap aman dan tersimpan di database pusat ya. Seperti itu ya. Akan tetap aman Bapak Ibu ya dan bisa digunakan untuk perekrutan P3K di tahun depan ya atau di tahun-tahun mendatang seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya untuk P1 yang belum bisa ditempatkan ya, misalkan nanti setelah selesai semua rangkaian 2022 dan masih ada sisa guru lulus PG yang belum bisa dituntaskan pada perekrutan 2022, nantinya itu akan dituntaskan pada perekrutan selanjutnya. Apakah di tahun 2023 kalau memang ada, di 2024 kalau memang ada. Dan Bapak Ibu yang sudah P1 itu tetap tanpa tes Bapak Ibu ya, dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Nah, ini salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Nah, seperti itu ya, jadi dua kategori. Dan tahapannya apa Bapak Ibu ya? Tahapannya seperti ini ya, tahapannya. Jadi ketika Bapak Ibu adalah yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan, maka tahapan yang pertama itu kan tentunya ikut seleksi administrasi lolos ya. Setelah itu Bapak Ibu sisa menunggu, tahapan kedua adalah menunggu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Oke, 2. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan proses pengisian DRH setelah pengumuman kelulusan Paskasangga. Nah, pengisian DRH-nya nanti ini mulai tanggal 22 sampai 13 Maret. Setelah itu ada usul penetapan NIP P3K tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi intinya untuk pengumuman penempatan tempat bertugas untuk P1 lulus PG dan mendapatkan penempatan itu akan menunggu rangkaian dari P2, P3 dan pelamar umum karena nanti untuk pengumuman hasil seleksinya itu akan diumumkan di tanggal 2 sampai 3 Februari. Seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan ya di salah satu media elektronik ya di persoloraya-pikiran-rakyat.com. Di sini dikatakan resmi Nunuk nyatakan solusi guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan dan jadwalnya di seleksi P3K 2022 ya. Jadi kalau menurut admin pribadi kita tidak usah terlalu banyak baca ya, jelasnya intinya solusi dari Kemendikbud yang belum dapat penempatan itu tentunya pasti yang dikatakan adalah turun prioritas ya, turun prioritas atau istilahnya turun status. Tetapi kalau misalkan ketika turun status itu tetap tidak bisa lanjut, berarti Bapak Ibu memang sudah tidak ada formasi di instansi Bapak Ibu dan secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam waiting list atau daftar tunggu. Seperti itu ya untuk penuntasan di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini juga dikatakan begini nasib guru honorer lulus PG jika belum mendapatkan penempatan ya, seperti itu ya. Yang jelasnya ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu itu tidak akan digeser ya, karena di P3K 2022 itu sudah tidak ada lagi geser menggeser ya. Oke, di sini dikatakan peluang P1 yang tidak mendapatkan formasi pada P3K 2022 masih ada 11.349 kuota lagi bagi guru lulus PG. Alhamdulillah ya. Jadi ini sudah dirilis ya di salah satu media. Jadi betul ya yang dikatakan ini
Jadi yang belum mendapatkan formasi itu masih ada Bapak Ibu ya, 11.349 kuota bagi guru lulus PG. Tapi dengan catatan Bapak Ibu itu ketika turun prioritas memang ya ada formasi yang bisa didaftar dan bisa lanjut resume. Nah, adapun yang lolos PG turun prioritas tetap tidak ada informasi yang bisa didaftar, berarti Bapak Ibu itu akan dikembalikan ke P1 dan masuk dalam daftar tunggu atau waiting list. Jadi betul ya bahwasanya memang masih ada ya 11.000 lah kuota bagi guru lulus PG yang belum mendapat penempatan melalui jalur turun status atau seleksi observasi. Seperti itu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian yang paling aman itu adalah ini Bapak Ibu ya. Selamat 127.186 guru honorer lulus PG itu akan diangkat jadi SNP3K. Amin ya, karena memang yang 12786 ini memang murni mendapatkan langsung penempatan sebagai P1. Ini sudah aman ya. Oke Bapak Ibu ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.